Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa ba'd. Bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang Maha Rahman yang masih memudahkan jalan kepada kita agar kita senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Sekarang kita masuk kepada sebuah hadis yang mengisahkan tentang bagaimana satu orang yang bertaubat dari perbuatan zina, yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Nujayd bi dhammin nun wa fathil jim, bacanya Nujayd. Katanya Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma. Disebut anhuma karena dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sementara kakeknya Al-Khattab masih kafir. Sama dengan Abdullah bin Amru ibn Al-As, Abdullah sahabat, Amru sahabat, Al-As kakeknya Abdullah masih kafir. Imran bin Husain Al-Khuzai, Imrannya sahabat, Husain juga sahabat radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan min Juhainata, ada seorang wanita dari Bani Juhainah, ada seorang wanita min Juhainah dari Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina, dan dia hamil atau mengandung karena zina. Faqalat ya Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Wanita yang mengaku bahwa dia hamil karena zina, maka tegakkan untukku had, balasan atau hukuman. Lalu Nabi memanggil walinya dan Nabi mengatakan ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia telah melahirkan bawalah ke sini. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Faqala sallallahu alaihi wasallam laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Akhirnya wanita ini setelah dia melahirkan,
Kemudian dia pun datang kepada Nabi SAW. Ringkas cerita, kemudian dirajam. Lalu Nabi mensolatkan wanita tersebut, dan berkata Umar kepada Nabi SAW, "Tusalli alaiha ya Rasulullah, apakah engkau mensolatkan dia ya Rasulullah? Waqad zanat, padahal dia telah berzina." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Laqad tabat taubatan, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan sebuah taubat. Lau qusimat, sekiranya dibagi baina sab'ina min ahli Madinah, kalau dibagi kepada 70 orang ahli Madinah, lawasi'athum, telah mencukupi. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla." Katanya, pernahkah kalian mendapatkan seorang yang paling afdal atau lebih utama daripada orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Muslim di nomor 1696. Saudaraku yang dirahmati Allah, berzina merupakan dosa besar, kabair min kabairi dzunub. Tidak boleh seorang melakukannya, apalagi sering mengerjakannya. Satu kali dia lakukan, berarti dia telah berbuat dosa besar, dan dosa besar ini berpengaruh kepada yang lain. Artinya telah mencederai kehormatan dia. Kemudian kalau hamil, akan berakibat dengan urusan di belakangnya. Bahkan kadang-kadang kesalahan dilakukan berulang kali. Sudah dia berzina, kemudian dia bunuh anaknya, maka kesalahan demi kesalahan dilakukan. Allah SWT berfirman, "Wala taqrabu zina," janganlah kalian dekati zina. "Innahu fahishatan wa sa'a sabila," jangan dekati zina, sesungguhnya innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan zina adalah fahisha, perbuatan yang sangat amat buruk. Wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat amat buruk, perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Dalam surat Al-Isra dan dalam tafsir disebutkan, "Wala taqrabu zina," jangan dekati zina. Yang dilarang mendekati zina, bukan berarti zinanya boleh. Artinya dilarang saja, atau mendekati saja dilarang, apatah lagi melakukan. Sama dengan ucapan Allah, "Wala taqul lahum uf," jangan katakan kepada orang tua kata-kata ah. Kalau mengatakan ah saja dilarang, apalagi memukulnya, apalagi membunuhnya, na'udzubillah. La taqrabu zina saddan li dhara'i, menutup pintu kejelekan. Jangan dekati zina, berarti semua pintu yang mendekati zina ditutup. Misalnya berduaan laki dan perempuan yang bukan mahram, ini pun masuk kategori mendekati zina. Atau berpacaran dan yang lain, ini masuk kategori ini. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Termasuk misalnya seorang melihat gambar-gambar yang haram, yang kemudian syahwatnya datang, akhirnya dia berbuat zina misalnya, ini diharamkan. Disebutkan juga dalam surat Al-Furqan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Orang-orang yang tidak menyembah Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa, dan mereka tidak membunuh jiwa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, maka artinya orang yang melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan zina, membunuh, termasuk juga berbuat kesyirikan, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan. Tapi kalau dia tidak berzina, tidak berbuat syirik,
dan juga tidak dalam keadaan dia membunuh jiwa yang diharamkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang yang melakukan tersebut, kalau tadi tidak mengerjakan dapat pahala, yang melakukan maka dia mendapatkan pembalasan, yakni dosa yang ada di hari kiamat dia akan dapatkan pembalasannya. Yudha'af, dilipat gandakan. Kemudian bahkan wa yakhlud fihi muhana, dia pun akan dijadikan kekal dalam adab tersebut dan dia dalam keadaan ihana, hina dina, sama sekali tidak ada sedikit pun ke derajat ataupun kedudukan, dia dalam keadaan hina. Kemudian Allah firmankan juga illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali yang pernah membunuh, pernah berzina, pernah berbuat syirik, lalu kemudian taubat, taba. Kemudian wa amila amalan salihah, dia taubat, dia beriman dan beramal amalan saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan gantikan perbuatan buruk yang menjadi perbuatan baik. Wa kana Allahu ghafura, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Bahkan di ujung ayatnya bukan hanya ghafura, rahima, bukan hanya Allah ampuni, tapi Allah berikan rahmat. Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang dia bertaubat dan beramal saleh, beramal kebaikan, maka Allah Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Ikhwati fiddin, di surat Al-Furqan ini menunjukkan orang yang berbuat kesyirikan, membunuh dan berzina, kalau dia bertaubat maka Allah akan ampuni dosanya. Yubaddilu sayyi'atihim hasanat, digantikan kejelekan mereka dengan kebaikan kalau bertaubat. Jadi misalnya seorang berzina, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan, karena syahwat lalu berzina. Kemudian apa? Dia bertaubat, Allah akan gantikan kejelekan dengan kebaikan. Jangan putus asa. Jangan juga seorang kemudian apalagi bunuh diri atau membunuh anaknya, maka dosanya akan berlipat karena memang kesalahan demi kesalahan itu yang dia lakukan. Kemudian su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya oleh seseorang tentang dosa yang paling besar di sisi Allah. Apa kata Nabi SAW? Antaj'ala lillahi niddan, engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan engkau. Kemudian bertanya lagi, summa ayu ya Rasulullah, lalu apalagi dosa yang sangat yang paling besar di sisi Allah? Antaktula waladaka khasyata imlaq, engkau membunuh anak karena takut dia makan bersama engkau. Begitu tafsirnya. Dibunuh anaknya karena takut anaknya ikut makan bersama kita. Atau dengan kata lain, engkau bunuh anakmu karena dia menganggap bahwasanya rizki anak ini mengambil rizki dia, sehingga dibunuh saja biar tidak menyusahkan orang tuanya. Kemudian summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Faqala sallallahu summa antuzani bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetangga. Tetangga seharusnya ihtiram, tetangga semestinya dihormati, tapi orang ini berzina dengan istri tetangganya. Apalagi kalau dia sudah tua. Kata Nabi, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara. Siapa itu? Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan. Syaikhun zanin ma'ailati jarihi, orang yang sudah tua renta berzina dengan istri tetangganya. Sudah untuk jalan kaki aja susah, tapi dia berzina. Berarti orang tua ini bukan karena syahwat zinanya, dia hubbul ma'asi, dia cinta kepada maksiat. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun
kalau kita jujur, yang membolehkan anaknya dizinahi. Tak ada yang ridha. Hanya kasus orang dari kalangan Jabariyah saja yang membolehkan istrinya zina. Seperti riwayat yang sahih, ata rajulun ila baitihi fawajada anna imra'atahu qad zanat. Seorang laki-laki dari kalangan Jabariyah datang ke rumahnya, didapati istrinya sedang berzina dengan seorang budaknya. Kemudian dia ambil pecut, dia pukul pecut ini kepada keduanya yang sedang berzina. Lalu istrinya menjerit dan dia mengatakan al-qada wal qadar, sesungguhnya qada dan qadar. Dengan kata lain, di riwayat yang lain, ma uridu zina walakin Allah qaddara li hatta azni. Saya itu tidak ingin zina, tapi Allah menakdirkan saya berzina. Suaminya mengatakan, ataznina wa ta'dharina bihadha, apakah engkau berzina lalu beralasan seperti ini? Istrinya kemudian mengulangi ucapannya, memberikan syubhat kepada suaminya. Kata dia, wahai suamiku, apakah engkau sudah tersesat kepada madhabnya Ibnu Abbas? Kata dia, wallahi ma uridu zina walakin Allah qaddara li hatta azni. Aku tuh tidak ingin berzina, tapi Allah menakdirkan aku berzina. Akhirnya suaminya pusing, syubhatnya datang, hatinya kemudian dipenuhi dengan syubhat. Farama bisaut, lalu dia lempar pecutnya. Kemudian dia meminta maaf kepada istrinya dan dia mengatakan, laulaki ladhalaltu, kalau bukan karena engkau wahai istriku, aku sudah tersesat mengikuti madhabnya Abdullah bin Abbas. Itu sebuah kesesatan, ikhwan. Yang benar dianggap salah. Akhirnya dia bilang apa? Yang terbaik adalah yang Allah takdirkan. Istriku berzina, itulah yang terbaik bagiku. Maka dia kalau melihat orang yang mabuk, apa dia bilang? Wahai para pemabuk, bersabarlah kalian lagi mabuk. Sesungguhnya kalian dengan Nabi posisinya sama kalau kalian ikhlas. Allahu Akbar. Ini ikhwan syubhat. Sama dengan orang yang menganggap nikah mut'ah halal, terkena syubhat. Sementara anak dia tidak mau dimut'ah orang lain. Sama juga dengan seseorang yang karena syubhat dia menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai ilah, atau menganggap bahwa Musailimah al-Kadzdzab sebagai nabi, terkena syubhat. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dzalika la mahalata, fal aynani zinahuma an-nadharu wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batshu wal rajul wal rijlu zinaha al-khat wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibu. Kutiba ala ibni Adam nasibah, setiap anak Adam telah ditakdirkan baginya bagian untuk berzina, dan ini sesuatu yang pasti, la mahalata, tidak bisa dihindar. Apa kata Nabi SAW? Zinanya kedua mata adalah melihat sesuatu yang haram, dia adalah zinanya mata. Kemudian wal udhunan, kedua telinga, zinanya adalah mendengarkan sesuatu yang haram. Kemudian lisan, zinanya adalah berkata-kata yang diharamkan. Wal yad, sementara tangan, zinanya adalah menyentuh sesuatu yang dilarang. Termasuk juga kaki, zinanya adalah berjalan kepada yang haram. Wal qalbu, hati ini, yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika, hati ini zinanya adalah menginginkan atau angan-angan kepada sesuatu yang haram, dan semua itu dibenarkan dengan zinanya kemaluan. Ketika seorang berzina, itulah yang terjadi perbuatan zina yang haram. Oleh karena itu, makna hadis ini di awal menunjukkan bahwasanya, kata Imam Nawawi, maksudnya kata beliau, setiap anak Adam ditetapkan ada bagian untuk berzina, begitu maknanya. Dan yang zinanya benar-benar hakiki adalah ketika kemaluan seorang dimasukkan kepada lawan jenis yang bukan mahram.
Sementara yang tadi juga termasuk kategori zina, tapi bukan zina yang dimaksud, sebagaimana menyebabkan hubla minaz zina. Mendengar, berjalan, melihat, jika yang dilihat haram, yang didengar haram, seluruhnya bagian dari zina. Oleh karena itu, syahwat artinya akan datang ketika seseorang dia mulai tergerak, matanya melihat yang diharamkan, mungkin melihat orang telanjang dan seterusnya, kemudian syahwatnya naik, akhirnya dibenarkan oleh farj atau kemaluannya. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalliluh. Seorang tergantung agama teman dekatnya, maka kata dia, lihatlah bagaimana teman dekat seseorang. Kalau teman-temannya adalah orang-orang yang biasa berzina, maka jangan coba-coba mendekat. Atau teman-teman dekatnya orang-orang yang tidak mengerti pergaulan, laki dan perempuan bergabung, atau menganggap bahwa itu tidak dosa dan tidak salah, atau mereka yang biasa berpacaran, maka begitulah akibatnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, la tusahib illa mu'mina. Janganlah kalian berteman dengan orang yang jelek kecuali yang mukmin. La tusahib illa al-mu'mina. Janganlah berteman kecuali yang mukmin. Kalau bisa cari teman itu dikhususkan yang mukmin saja. Kemudian wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan juga memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa seperti itu? Nikmat didapatkan seseorang ketika teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang baik. Hadis tadi ikhwas sekalian menunjukkan bahwasanya wanita dari Juhainah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kuntu hubla minaz zina. Saya ini hamil karena perbuatan zina. Faqalat ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kum alayyal had. Intinya, tegakkan untukku had atau hukuman. Kenapa seperti itu ikhwah? Hati yang lurus ketika berbuat dosa, dia akan berontak, tidak akan pernah tenang. Seperti seorang hamba Allah yang sholatnya kesiangan, dia akan sedih. Subuhnya kesiangan, dia akan merasa sedih. 2 kali kesiangan, sedihnya berkurang. 3 kali kesiangan, mungkin tidak bersedih lagi. Seorang yang berbuat zina, dia akan bersedih pertama kalinya. Zinanya 2 kali, mungkin dia menyesalnya berkurang. Kalau sudah menjadi pekerjaan, maka sudah dicabut rasa malu dan kesedihannya. Wanita ini tidak disebutkan siapa dia namanya. Ketika dia mengatakan asabtu hadda, aku telah berbuat sesuatu yang mengharuskan ditegakkan untukku had. Had adalah hukuman. Kemudian yang dia maksud adalah perzinahan. Di riwayat yang berbeda, Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut atau wanita yang lain yang berbuat zina, jangan-jangan bahwa orang ini adalah orang yang tidak sadar atau dia orang yang semacam majnun, orang gila. Ternyata dia tidak. Atau barangkali seseorang hanya bermain-main, tidak sampai kepada perbuatan zina. Sampai wanita ini mengatakan, tidak ya Rasulullah, sebagaimana Ma'iz, salah seorang sahabat yang berzina, tidak ya Rasulullah, sesungguhnya timba sudah masuk di sumurnya, dan itu perbuatan zina. Adapun di riwayat ini, asabtu haddan, kata dia, aku telah berbuat sesuatu yang mengharuskan ditegakkannya hukuman atau had. Fashuddat alaiha thiyabuha, maka ketika wanita ini datang, syuddat alaiha thiyabuha, diikat pakaiannya dengan kencang. Kemudian apa? Artinya yang menutupi wanita tersebut diikat. Sebagian kaifiyahnya adalah dimasukkan ke dalam lubang, kemudian bagian kepalanya dimunculkan, kemudian ditutup dengan kain dan diikat dengan kencang. Kemudian farujimat, dipukul dengan batu yang besar. Pertama ikhwas sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina ternyata juga terjadi di zaman sahabat. Dan zina harus 2 orang, betul tidak? Apakah zina bisa sendirian? Kalau zinanya ini harus berdua. Berarti kalau ada wanita berbuat zina, ada nggak laki-lakinya? Ada.
Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina di zaman Nabi SAW hukumannya adalah dirajam. Akan tetapi para ulama muasir menyebutkan, kalau seperti sekarang, apakah dilakukan? Syekh Utsaimin mengatakan disuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada sebagaimana di zaman Nabi, maka tidak bisa dirajam. Seperti misalnya hari ini, siapa yang mau merajam? Apakah Pak RT atau Bu RT? Tidak. Maka disuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dia tidak boleh mengulangi perbuatannya, tidak boleh juga dia membunuh anaknya, dan tidak boleh seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan setelahnya. Maka dari itu contoh wanita-wanita yang pernah berzina dan dia bertaubat ada dalam banyak riwayat. Misalnya wanita yang memberi minum seekor anjing, dia pun dahulunya berzina. Bahkan mungkin juga banyak orang-orang yang melakukannya, tapi Allah menutup aibnya dan kemudian mereka pun berbuat kebaikan setelahnya. Nah, kemudian had atau hukuman itu diantara hal yang menyebabkan terhapusnya kesalahan ataupun dosa bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Maka dari itu, ketika ada hukuman Islamiyah bagi yang menuduh seorang berbuat zina padahal tidak berzina, maka yang menuduh ini dia 80 kali cambukan. Makanya dalam bab li'an ikhwati fiddin, li'an itu suami menuduh istri berzina tetapi istrinya tidak mengakui bahwa dia berzina. Terus bagaimana? Maka si suami diminta bersumpah, wallahi 4 kali. Yang kelimanya dia bersumpah juga demi Allah, katanya ghadiballahu alayya in kuntu minal kadhibin. Semoga kebencian Allah kepada saya kalau saya termasuk orang yang berbuat dusta, menuduh istrinya berzina. Istrinya pun diambil sumpahnya bahwa dia bersumpah 4 kali, yang kelimanya tadi. Kalau ternyata istrinya ini hamil dan lahir anak, kalau dalam bab li'an tidak boleh dituduh sebagai anak zina. Poin ketiga, suami istri yang saling melaknat seperti ini dalam masalah li'an diceraikan dan tidak boleh nikah selama-lamanya. Walaupun istrinya sudah nikah 3 kali dengan orang lain misalnya, lalu dia dengan suami yang tadi, maka tidak boleh. Beda dengan talak. Rabi'an yang keempat ikhwah, kalau suami ini dinasihati di depan qadhi, Anda jangan menuduh kepada istri Anda sembarangan. Apakah betul Anda melihat bahwa istrimu berzina? Kata dia, iya saya melihat. Betul enggak? Iya katanya. Benar enggak? Iya katanya. Sungguh? Enggak katanya. Terakhirnya enggak. Saya cuma nuduh saja. Berarti laki-laki ini dicambuk dengan berapa kali cambukan? 80 cambukan. Namanya haddul qadar. Dan mencambuknya tidak boleh kasihan. Jadi nyambuknya bukan seperti yang kadang kita lihat di cambuknya, bukan begini. Cambuk dengan kencang. Di bagian mana? Sebagian menyebutkan di bagian yang tidak membahayakan. Jadi bukan dicambuk di wajah. Biasanya sekitar punggung. Berapa kali? 80. Dan dihentikan kalau sudah kesakitan. Bagaimana kalau dianya menjerit? Nah ini wallahu alam prakteknya di kita bagaimana? Pecutnya belum sampai sudah kesakitan. Nah ini wallahu alam. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ini hukumnya begitu. Sedangkan kalau wanitanya yang mengaku, apakah Anda berzina? Tidak. Berzina enggak? Enggak katanya. Yang benar berzina tidak? Tidak. Terakhirnya berzina ya? Heeh katanya. Baru dihukum
kalau dia sudah seperti ini dihukum rajam. Kalau ada hukumah Islamiyah. Baik. Kemudian bagaimana kalau seseorang misalnya dia hanya menuduh, tidak ada buktinya? Maka ini muskilah dalam keluarga. Makanya saya pernah cerita, saya dapat cerita dari satu orang masyayikh yang menceritakan bahwa dia datang ke penjara. Di penjara ini ada seorang anak muda. Anak muda ini masuk di dalam penjara dan dia terlihat seperti orang saleh. Maka syekh ini yang tadinya menceramahi orang-orang di penjara, dia kaget. Dia bertanya kepada, kalau di kita apa ya, penjaga sipir ya namanya, penjaga penjara. Katanya, hadar rajul limadha huna ra'aitu min wajhihi, ya, aku melihat di wajahnya dia seperti orang yang baik-baik. Kenapa ada di sini? Lalu diceritakan anak muda ini dia membunuh istrinya dengan cara dipotong lehernya dengan pisau dapur. Ternyata sebabnya apa? Dia baru saja nikah dengan istrinya. Kemudian dia bekerja di luar kota, pulangnya sepekan sekali. Kemudian ternyata dalam pekerjaan dia ditelepon oleh seseorang yang mungkin hasad atau bagaimana. Orang ini menelpon suaminya tadi dan mengatakan, kata dia, wallahi ra'aitu sayaratal ahmar waqafat ala babi baitik thumma kharaja min sayarah rajulun wa dakhala ila al-bait. Kata yang nelpon ini, wahai suami yang tadi si fulan ini, saya melihat, kata dia, demi Allah, sebuah mobil merah berhenti di depan rumahmu, lalu keluar darinya seorang laki-laki masuk ke dalam rumahmu. Padahal di rumahnya cuma istrinya. Kata dia dalam hatinya, kata dia, na'udzubillah. Dan dia bermohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan istrinya tidak berbuat hal-hal yang dilarang. Besoknya ditelepon lagi oleh orang yang beda. Ya fulan, kata dia, ana jaruka, saya tetanggamu. Wallahi ra'aitu sayaratal aswad waqafat ala babi baitik wa kharaja minha rajulun wa dakhala ila al-bait. Saya tetanggamu, saya melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahmu, lalu masuk seorang laki-laki muda dan masuk ke rumahmu. Cuman gitu aja. Besoknya ditelepon lagi oleh orang yang lain. Dia mengatakan, ana jaruka, saya adalah tetanggamu. Ra'aitu bil ams, aku lihat kemarin, waqafat ala babi baitik sayaratal abyad, berhenti di depan rumahmu mobil putih. Fakharajat minal bait mar'ah, lalu keluar dari rumahmu seorang perempuan, masuk ke dalam mobil dan pergi. Akhirnya suaminya nggak tenang. Dia pulang tidak pada waktu libur, artinya bukan di hari Kamis. Sebelum itu sampai rumahnya dia bertanya kepada istrinya, katanya, siapa laki-laki yang datang membawa mobil merah 2 hari yang lalu? Kata istrinya, wallahu a'lam, tidak ada yang datang. Karena ini cerita palsu, iya kan? Lalu ditanya lagi istrinya, siapa yang pakai mobil hitam datang ke sini, masuk rumah? Kata istrinya, tidak ada yang datang ke sini. Lalu kata suaminya juga, dengan siapa kamu pergi bersama dengan mobil yang putih? Kata istrinya, wallahi ma akhruj minal bait, saya tidak keluar dari rumah. Kata suaminya, terakhir nanyanya, apakah kamu berzina? Kata istrinya, la wallahi, katanya, la tattahimuni bitiham sayyi'ah, jangan engkau gampang menuduh saya, kata dia. Lalu istrinya ini sakit hati, dia nelpon ayahnya. Lalu ayahnya, berarti mertuanya si menantu ini, datang, lalu dinasehati menantunya, kamu jangan gampang menuduh, dan seterusnya. Ringkas cerita, mertuanya pulang, waktunya tidur, istrinya sedang tidur, suaminya melihat pisau tergeletak di meja. Lalu datang syaitan membisikkan sesuatu kepada dia. Akhirnya istri yang sedang tidur digorok dengan pisau dan meninggal. Dan dia datang ke polisi dan dia menyerahkan diri. Itu kejadian belum lama, dan ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, ada baiknya kalau saya boleh mengajak sang suami, kalau bekerja jangan jauh-jauh. Bekerja itu kalau yang bagus, bukan yang bagus ya, apa yang afdal begitu, pergi pagi,
pulangnya siang lebih bagus ya Pak. Jangan pulang sore. Apalagi sampai sepekan lebih, apalagi sampai 2 tahun, apalagi lebih dari 4 tahun. Jadi bekerja itu kalau boleh pergi pagi, pulangnya sebelum duhur. Nah, itu lebih bagus lagi. Atau bekerja itu yang bagus, yang nggak capek, ya kan? Dan nggak jauh dari keluarga, gajinya besar, ya kan? Terus tidak ganggu ibadah. Yang kedua, jangan mudah menerima kabar burung. Harus tasabbut. Harus apa? Tabayyun. Karena hari ini dengan telepon semua bisa dilakukan. Banyak orang tertipu sehingga uangnya dikirim ke orang gara-gara telepon. Dibilang bahwa anaknya kecelakaan, di rumah sakit sudah kritis, tolong kirim uangnya ke rekening ini. Itu semuanya gara-gara telepon. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang menikah itu banyak godaannya. Oleh karena itu, usahakan suami dan istri harus saling memahami dan tidak boleh tergesa-gesa. Yang keempat, di antara perintah Nabi apa? Kalau ada pisau, jangan disimpan jangan terbuka begitu, apalagi pisaunya ini seperti seolah silakan diambil dan mudah untuk tadi. Kalau ada bungkusnya, dimasukkan bungkus. Kalau pisaunya ada tempatnya, dimasukkan sehingga bagian yang lancipnya tertutup. Sama dengan gelas ini kata Nabi, kalau mau tidur jangan dibuka gelasnya. Kalau itu gelas, kalau ada tutup, tutup. Karena kita tidak tahu apa yang masuk di gelas tersebut. Bagus lagi kalau ada tutupnya, atau macam kayak gini ada tutupnya, insya Allah lebih aman. Lalu yang kelima, usahakan seseorang jangan mudah menyelesaikan urusan dengan marah, apalagi suudzon. Apalagi ini cerita menuduh istrinya berbuat zina. Juga setiap istri tidak boleh curiga kepada suaminya. Begitu pulangnya telat, ayo habis berzina di mana katanya. Allahu Akbar, ya kan? Jadi seharusnya dia dalam keadaan tadi. Intinya had di zaman itu demikian, dan ketika tidak ada hukum Islamiyah maka tidak boleh dilakukan orang per orang, dan tentunya ini membutuhkan beberapa penjelasan hukum yang lain. Mudah-mudahan setiap kita diberikan oleh Allah keselamatan dari segala kesalahan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.